Kamu jadi hari ini ke apartemen Melody? Tanya Arkandra yang kini telah kembali duduk di tempatnya. Iya, setelah hari di mana Azura tahu fakta tentang hubungan adiknya dengan seorang laki-laki bernama Kira. Sejak saat itu juga dia meminta sang suami mencarikan kontrakan baru untuk adiknya itu. Tentu saja itu untuk memuluskan rencananya. Namun bukannya disewakan kontrakan baru, Arkandra justru menyewakan unit apartemen yang tak jauh dari apartemen miliknya. Tentu saja, Azura yang bukan main. Akhirnya adiknya pun bisa merasakan kehidupan yang lebih baik lagi. Dia tentu tidak ingin berbahagia sendirian. Ia juga ingin adiknya merasakan kebahagiaan seperti yang dia rasa. Jadi dong, kan aku mau ajakin Odi shopping. Udah lama banget pengen ajak Odi shopping. Tapi kan dulu aku gak punya duit lebih, Mas. Tapi beruntung sekarang aku punya suami kaya raya dan gak pelit. Jadi aku bisa bawa Odi jalan-jalan sambil shopping. Belum lagi duit yang 100 juta tempo hari. Nah, aku jadi kayak mendadak. Oh iya, aku belum bilang makasih sama Kak Cana. Kalau nggak ada Kak Cana, mungkin aku udah dilemparkan si banda tua ke penjajah wanita karena nggak sanggup bayar hutang. Ingat pertemuan kita pertama kali? Ingat dong, nggak mungkin lupa kenangan suatu itu. Itu my first kiss, malah dikasih ke orang nggak dikenal. Orang nggak dikenal itu malah sekarang jadi suami aku. Sepertinya itu merupakan petunjuk kalau kita berjodoh. Dan aku bahagia gadis barbar dan nyebelin itu yang jadi jodohku. Ungkap Arkandra dengan tatapan memuja dan penuh cinta. Tidak dapat Azura ragukan lagi, suaminya itu memang udah benar-benar mencintainya. Tok tok tok. Odi, Melody, buka pintu di. Ini aku GG. Teriak Gerald saat berada di depan kontrakan Melody. Gerald terus mengetuk pintu berharap gadis yang dicarinya membukakan pintu dan menyambut kedatangannya. Tapi hingga 30 menit berlalu, pintu pun tidak kunjung terbuka. Membuat Gerald gusar bukan main. Odi, buka pintunya please. Teriak Gerald lagi. Lagi cari nak Melody ya nak? Tanya seorang ibu-ibu yang sepertinya baru pulang dari pasar. Iya bu, dia kemana ya? Kok sejak tadi pintunya nggak dibuka ya bu? Padahal biasanya hari ini dia masuk kuliahnya siang. Tanya Gerald pada ibu itu. Kalau Melody dapat ia hubungi, mungkin dia tidak akan sepanik ini. Tapi sejak kepulangannya ke Indonesia, Melody bukan hanya sulit dihubungi, tapi juga tidak bisa ditemui. Ia khawatir Melody benar-benar bertunangan dengan Vero. Dia tidak rela gadis yang akhir-akhir ini membuatnya merasa nyaman dan bahagia justru diambil orang lain, meskipun itu sepupunya sendiri. Oh, maaf nak Melody-nya udah pindah sejak kemarin. Gak tahu pindah kemana. Ujar ibu itu membuat Kira membelalakan matanya. Kalau gitu saya permisi dulu ya, nak. Pamit ibu itu kembali ke rumahnya yang bersebelahan dengan kontrakan Melody. Enggak mungkin. Kamu gak mungkin menghindari aku kan, Di? Kamu gak benar-benar mau ninggalin aku kan? Kamu gak benar-benar mau bertunangan dengan Vero kan, Di? Odi, kamu di mana, please? Hubungi aku. Odi, kamu di mana? Gemamnya sambil mengusap wajahnya kasar mengabaikan sang ibu yang baru saja berbicara dengannya. Dia benar-benar tidak tahu harus mencari Melody kemana. Tidak kunjung menemukan keberadaan Melody, Gerald pun pergi dari sana. Hingga siangnya ia pergi ke kampus untuk mencari Melody. Tapi ternyata Melody juga tidak ia temukan. Sorry, gue mau tanya, Melody kemana ya? Tanya Gerald saat menghampiri Yuya dan Zia. Kak Gerald? Ucap Zia dan Yuya terkejut.
saat tiba-tiba dihampiri Gerald. Oh, Melody nggak masuk kak. Tadi dia telepon pakai nomor kakaknya. Kata dia ada urusan penting hari ini. Nggak tahu apa. Ujar Zia membuka suaranya. Emang kakak mau ngapain ya Riodi? Tanya Yuya heran. Setahunya sahabatnya itu tidak memiliki kedekatan sama sekali dengan Gerald. Tapi kenapa Gerald tiba-tiba mencarinya? Bahkan wajahnya terlihat gusar, seperti seseorang yang baru saja diputuskan oleh kekasihnya. Bisa minta nomor kakaknya, Odi? Pintanya mengabaikan pertanyaan Yuya membuat kedua gadis itu makin mengerutkan keningnya. Bukankah Odi nama panggilan khusus orang terdekat Melody? Lalu, kenapa pria di hadapan mereka ini bisa ikut memanggilnya seperti itu? Hei, bisa minta nomor kakaknya, Odi? Gue butuh banget, please. Mohonnya dengan wajah memelas. Dia pun segera mengambil ponselnya dan menyebutkan nomor Azura yang langsung dicatat Gerald. Setelah selesai, ia pun bergegas pergi setelah mengucapkan terima kasih. Zia, lo ngerasa aneh gak? Tanya Yuya saat Gerald telah pergi. Aku juga ngerasa. Apa jangan-jangan? Tapi kok bisa? Iya, walaupun benar kok Odi nggak cerita apa-apa sama kita. Kalau dia deket sama Kak Gerald. Apa jangan-jangan Kak Gerald lagi mau deketin Odi? Tapi Odinya nggak mau. Terus dia frustasi kayak gitu. Tapi sejak kapan mereka dekat? Diam-diam, sahabat kita satu itu menghanyutkan ya. Ucap Zia sambil menggelengkan kepalanya. Tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Baru aja Gerald masuk ke dalam mobil, dia membuka ponselnya. Alih-alih langsung menghubungi nomor Azura yang dipintanya dari Yuya, Gerald lebih dulu melihat story dari seseorang yang membuat hatinya kian panas. Bagaimana tidak, di video berdurasi 30 detik itu, dapat dia lihat Melody, Azura, Vero, dan sang nenek serta ibu Vero dan ibunya sendiri tengah berada di sebuah butik. Sepertinya mereka sedang hunting kebaya dan gaun yang membuat kepala Gerald nyaris meledak. Sepertinya neneknya serius dengan ucapan. Ada juga sebuah video yang menunjukkan bagaimana orang-orang itu begitu bahagia makan bersama di sebuah restoran ternama. Haruskah dia menyerah saat ini? Tapi hatinya benar-benar tidak rela kehilangan Melody. Tapi bagaimana caranya agar neneknya membatalkan rencana pertunangan Vero dan juga Melody? Gerald bingung sendiri, apalagi saat melihat Melody yang begitu bahagia bersama Vero. Hatinya begitu panas, seakan ada bara api yang menyala-nyala hingga melahap habis rongga dadanya. Di, apa kamu benar-benar lebih memilih dirinya daripada aku? Gumamnya Liri seraya memandangi fotonya berdua Melody. Bangun. Mama Gerald mencoba membangunkan sang putra yang tengah betah meringkuk di kasurnya yang cukup empuk sembari memeluk selembar foto. Itu merupakan foto dirinya berdua bersama Melody. Dia mencetaknya sendiri agar ia bisa terus memandanginya sebelum terlelap. Sudah beberapa hari ini Gerald mengalami insomnia, dan hanya dengan memandang foto Melody aja dapat membuatnya tenang dan nyaman. Mata Gerald mengerjap sayu. Terdapat lingkar hitam di bawah kelopak matanya. Ia seperti kehilangan semangat hidupnya. Tidak seperti biasanya yang selalu penuh dengan baterai semangat. Mau ngapain mau buat GG makin menyesali kebodohan GG yang kehilangan Melody? Tanyanya dengan tatapan kosong, lalu menghadap langit-langit kamarnya. Ya, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu keluarga besar Gerald. Hari ini akan dilangsungkan pertunangan antara Melody dan... Gerald tidak sanggup membayangkan Melody bersanding dengan pria lain. Mata Gerald mulai mengembun. Dia menutup kedua matanya dengan bahu bergetar. Ia menangis terseduh, membuat sang ibu iba, lalu memeluknya erat sambil tersenyum tipis.
Diarahkannya kamera ponselnya yang ternyata sejak tadi terhubung dengan Melody, sambil memberikan kode jari telunjuk di depan bibir agar tidak bicara sama sekali. "Kamu kenapa, Ge? Kok laki kok cengeng?" Ejek mamanya kembali membuat Gerald terkekeh, sumbang dengan air mata yang masih mengembun di sudut matanya. "Apakah salah kalau laki-laki menangis, Ma?" Gege nangis karena kebodohan Gege yang terlambat menyadari perasaan Gege ke Odi selama ini. Gege emang bodoh ya, Ma. Setelah Odi mau tunangan sama Vero, Gege baru nyadar. Kenapa Gege bodoh banget ya, Ma? Seandainya Gege sadar lebih cepat, semua pasti tidak akan menjadi seperti ini. Gege sayang Odi, Ma. Gege cinta. Tapi kini semua telah terlambat. Tandasnya lirih membuat mamanya dan Melody yang melihat itu dari sambungan video tersenyum tipis. Memang putranya ini harus diberikan pelajaran terlebih dahulu biar nyadar kalau orang tuanya tidak bertindak cepat, bisa jadi sampai lebaran kucing pun dia nggak bakalan sadar. Itulah yang ada di pikiran Mama Gerald saat ini. Mereka belum menikah, hanya sekedar tunangan. Bahkan kalau kamu mau berusaha memperjuangkan, kemungkinan besar kesempatan itu masih ada. Makanya siap-siap mandi yang bersih, yang wangi, terus yang ganteng, harus lebih ganteng dari Vero, supaya Odi kelepak-kelepak pas lihat kamu. Tuh, Mama udah siapin tuk shadow buat kamu. Asal kamu tahu, tuk shadow itu pilihan Odi loh. Jadi gimana? Masih mau meringkuk di sini? Buang-buang waktu dan kesempatan, atau mau berjuang? Tanya mamanya dengan mata menyipit. Kira mengangkat wajahnya menatap mata sang ibu, seolah bertanya, mungkinkah dia bisa memiliki kesempatan? Kemudian sang mama mengangguk membuat Gerald tersenyum lebar. Beruntung Mama Gerald telah terlebih dahulu menyembunyikan ponselnya agar tidak ketahuan kalau dia baru saja memvideokan ungkapan perasaan Gerald kepada Melody. Gerald berhambur memeluk tubuh sang mama seraya mengucapkan terima kasih atas semangat dan dorongan yang ia berikan. Setelah itu dengan langkah lebarnya ia segera masuk ke kamar mandi dan membersihkan tubuhnya sebaik mungkin. Seperti kata sang mama, ia harus bersih, wangi, dan tampan. Ia harus tampil sempurna hari ini. Ia akan memperjuangkan cintanya pada Melody. Bukankah jadwal kuning belum melengkung? Artinya dia masih ada kesempatan dong merebut kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya.